Soti Hotu Namo Buddhaya. Selamat siang, saya Debbie Susanti. Saat ini sedang mengikuti kelas sertifikasi Certified Mulia Dharma kursus dasar agama Buddha yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Pariya Punati Indonesia Batch 26. Dalam hal hari ini saya akan membahas tentang alasan saya memilih agama Buddha. Jadi ketika belum mengikuti kelas kursus dasar agama Buddha, saya memilih agama Buddha karena kebetulan kedua orang tua saya awalnya beragama Buddha. Jadi hal ini bisa disebut juga dengan warisan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai remaja, kurang lebih ketika SMP dan SMA, pergaulan dengan teman-teman sepermainan mulai mempengaruhi saya, sehingga saya pun mempelajari agama-agama yang lain. Dan sering juga ikut beribadah dengan teman-teman ke tempat ibadah mereka. Dalam perjalanan itu, akhirnya ketika saya mulai kuliah, saya mendapatkan konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Dan ketika pada saat itu, saya merasa bahwa konsep ketuhanan yang ada dalam agama Buddha ini bisa masuk di akal atau bisa saya terima secara rasional. Karena pada waktu itu saya lebih condong untuk menggunakan rasio saya dalam memilih beragama. Jadi seperti contoh misalnya ada istilah bahwa Tuhan itu maha adil. Nah, ketika kita berpikir Tuhan itu maha adil, dalam benak saya atau dalam diri saya itu sering berkata, kalau memang Tuhan itu adil, kenapa ada orang yang terlahir cacat, ada orang yang mungkin terlahir berlebihan, ada orang yang terlahir miskin, ada orang yang terlahir mungkin yatim piatu dan sebagainya. Nah, kalau melihat hal seperti itu kan berarti menurut saya pribadi pada waktu itu Tuhan itu tidak adil. Karena kalau Tuhan itu adil, mestinya semua orang itu dilahirkan dengan posisi atau kelas yang sama. Jadi mestinya dalam kelahiran itu, misalnya semua orang itu dilahirkan cantik atau ganteng, terus dengan kondisi keuangan atau finansial yang cukup, seperti itu. Nah, ketika itu saya terima konsep ketuhanan dalam agama Buddha, di situ dijelaskan tentang yang Tuhan itu maha adil dengan konsep yang berbeda. Jadi pada waktu itu kita dihubungkan dengan pelajaran karma atau sebab akibat, hukum sebab akibat. Jadi apa yang kita dapatkan di kelahiran sekarang adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Kenapa kita cantik atau kita ganteng, ya mungkin pada kehidupan yang lampau kita berbuat banyak kebajikan, kita sering memberikan persembahan bunga di altar pada Sang Triratna, seperti begitu. Itu salah satunya. Jadi setelah menerima konsep ketuhanan dalam agama Buddha itu, dan kemudian saya juga berdiskusi dengan teman-teman di agama yang lain, pada saat itu sedikit demi sedikit saya merasa yakin bahwa kayaknya saya ini lebih cocok beragama Buddha, seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu juga, akhirnya teman-teman saya juga saya tanya masalah konsep ketuhanan ini, dan mereka nggak punya jawaban, dan mereka cuma bisa mengatakan, ya wis pokoknya Tuhan itu adil, pokoknya Tuhan itu maha penyayang, seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya saya memantapkan diri untuk memilih agama Buddha. Kemudian ketika saya menikah, kebetulan suami saya bukan beragama Buddha, dan ketika saya diminta oleh calon mertua dan suami saya untuk pindah, saya juga menolak karena saya bilang bahwa ini agama yang sudah saya dapatkan dengan pengertian saya sendiri, dengan keyakinan saya sendiri, sehingga saya juga nggak mudah untuk mau pindah ke agama yang lain, apapun itu alasannya. Jadi kalau misalnya dengan saya menikah harus saya pindah agama, mending saya nggak menikah. Pada waktu itu saya ngomong begitu ke suami dan mertua saya, sehingga akhirnya mereka pun setuju bahwa kita menikah dengan beda agama, sehingga kita memiliki dua buku pernikahan, baik secara Buddha maupun secara agama suami, seperti itu. Jadi mari kita ikuti belajar bersama di kelas sertifikasi kursus dasar agama Buddha di Lembaga Pendidikan Pariya Punati Indonesia, sehingga kita bersama-sama merasa lebih yakin dengan agama yang kita pilih, dalam hal ini adalah agama Buddha. Terima kasih dan Namo Buddhaya.